Kali ini aku akan memperbanyak ilmuku, menambah ilmuku lagi tentang anthurium. Belajar sesuatu yang baru lagi di daerah luar Bogor. Nah, sekarang kita masih ketemu lagi dengan yang pemiliknya, Kang Tono. Aku mau tahu, ini adalah apa, Kang? Ini anthurium dark mama, jadi silangan Papillaminum kaliwarok. Oh, dark mama itu silangan dari dark Papi kaliwarok. Sama-sama panjang dong. Iya. Jadi kalau misalkan ini ada kebalikan, misalkan dark mama visualnya hijau, terus dark mama visualnya hitam atau gelap. Nah, itu kebalikannya aja dari silangan ini. Nah, ini silangan dari ini induk utamanya ada di warok, kita ngambil dari papi. Oh, berarti ibunya warok. Ya. Jadi si betinanya itu ada di warok. Betinanya di warok sehingga di warnanya kurang gelap. Ya, tapi kalau si betinanya adalah papi, ya, dia gelap. Gelap. Oh, oke. Jadi gini teman-teman ya, ini adalah silangan dari Papillaminum X Warocquenum. Ya. Jadi keduanya adalah sama-sama bentuk karakter panjang. Ya. Tapi karena ini adalah ibunya adalah si warok, jadi dia lebih mengambil warna ibunya lebih hijau. Ya. Nah, kalau yang hitam itu adalah ibunya si Papillaminum. Ya. Oke. Dibalik. Nah, secara harga pengaruh nggak antara si bapaknya papi, ibunya papi? Yang hitam dan yang hijau? Kalau di harga biasanya sama-sama aja. Cuman di hitam pun atau sama di green atau sama di dark itu agak beda sih. Kalau yang di kebalikannya, ini pola ininya aja yang hilang. Nah, ini pola ininya kurang jelas, jadi ininya itu hampir tembus ke samping, ke ujung. Oh, tapi harganya tadi beda? Beda. Mahalan sih? Kalau dibilang mahal, mahalan di ini. Kalau di pasar luar. Di pasar luar lebih tinggi ibunya warok atau yang hijau ini? Karena yang diakui itu yang ini yang disebut dark mama. Oh, menurut di luar di pasar internasional. Di pasar internasional ini lebih diakui sebagai dark mama. Ya, ketimbang kebalikannya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk pasar internasional yang lebih dicari orang adalah indukannya atau ibunya adalah waroknya. Justru si papinya itu kurang diakui. Ya. Oke, sementara yang kebalikan silangannya. Justru kalau di Indonesia kan sekarang lagi hits yang dark. Ya, yang hitam. Apakah di luar negeri sana pasar internasional memang carinya yang hijau atau memang mereka juga sebenarnya juga suka sama yang dark, tapi kebetulan untuk dark mama aja yang mereka carinya yang hijau? Ya, karena di sana itu kan ibaratnya tanaman yang udah disilang itu yang jelas gitu. Kalau ini anggap aja ini udah jelas keluarnya yang green kasih dark mama ini. Nah, ini yang kebalikan si penyilangnya itu, silangannya itu, nah itu belum jelas. Jadi kalau di luar orang atau ahli botanikal di luar itu kebalikannya pun hasilnya atau penamanya pasti beda dengan hasil yang ini. Oke, mungkin kalau ini dark mama, kalau kebalikannya mungkin apalagi yang luar gitu ya. Jadi kalau misalnya pasar internasional itu kan mereka memang sangat hati-hati dengan ID ya? Ya, sangat hati dengan ID. Terus tanaman nggak dari ukuran remaja mereka ngasih ID itu, tanaman udah di ukuran dewasa baru dikasih ID. Oh, jadi misalnya ada akang menyilang atau terjadi persilangan menyilangkan ya. Breeding satu tanaman dengan satu tanaman lainnya. Nah, itu tunggu dia besar dulu, karakternya keluar, baru dikasih nama. Iya, karena kan penamaan itu identitas dari induk. Oh, dia keluar induk, dia keluarnya ke yang mana ya? Lari misalkan karena kayak ini spesies kali spesies. Karena gennya misalkan kuat dua-duanya. 50-50 misalkan. Nah, itu di ukuran remaja atau di ukuran dewasanya baru dikasih penamaan. Oke, itu ternyata caranya. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini dark nih. Ini namanya Night Queen. Jadi silangan dari Luxurian Papillaminum. Luxurian X Papillaminum. Ini silangan dari luar atau kita? Dari luar juga. Dari luar negeri. Oke. Apa tadi? Papillaminum X Luxurian. Iya. Tapi ketahuan nggak ibunya siapa? Ini ada di Luxurian, ngambil si serbuk sarinya itu dari papi. Oh, oke.
Karakternya kuatnya ke luxurian. luxuriannya. Bentuknya ke papi. Cakep banget ya. Amazing ya. Iya. Nah, Kang, aku mau tanya. Mumpung Akang lagi pegang yang bertongkol. Ya. Akang yang pegang bertongkol, aku juga pegang yang bertongkol. Biar nggak kalah. Nah, ini pasti papi. Nah, ini papi X crystallinum. Oh, oke. Ini adalah papi X crystallinum, tapi ini ibunya papi ya? Ya. Karena dia dapat banget gelapnya ya, Ya. si darknya itu. Nah, ngomong-ngomong masalah tongkol, Kang. Tongkolnya ini kan udah besar. Ya. Ini masih kecil. Ya. Kalau yang ini udah bisa dikawinin belum sih? Bisa, setiap bunga yang keluar atau tongkol yang keluar ini udah bisa disilang, atau kita biasakan si tanaman ini disilang. Walaupun Jadi, dia masih kecil dikawinin ya, aja. nggak apa-apa. Karena ini bukan manusia, ini tanaman. Oh, aku nanti takut kena melanggar hukum undang-undang mengawinkan anak di bawah umur. Ya. Jadi dibiasakan tanaman itu sudah terbiasa dari kecil, dari Disilangkan. Nah, disilangkan. Oke, nah kalau misalnya nggak dibiasakan disilangkan, emang apa yang terjadi? Ya, seperti nasib si ini. Jadi tidak dibiasakan dari kecil karena dulu itu belum dapat. Jadi ingin itu si ini itu disilang ke anthurium ini. Cuman nggak barengan terus. Oh, momennya nggak dapat. Nah, momennya nggak dapat. Jadi sampai sekarang ini masih belum bisa disilang. Akang megang-megang boleh itu? Boleh. Kalau saya megang boleh nggak? Boleh. Jadi ini udah kelewat. Udah kering banget ya? Nah, ya udah kelewat. Oh, jadi dia karena udah kelewatan, jadi dia ini apa udah ketuaan kali ya kalau manusia ya? Kemarin ini sebetulnya kalau keluar dan udah 2 kali malah ada yang jadi, itu silangan paling hebat menurut saya. Ini silangan kan udah dari papilaminum ke luxurian atau luxurian ke papilaminum. Ini kita silang dengan warok generasi ketiganya. Kemarin ada biji yang jadi, cuman mati di usia masih seedling. Ya Allah, jadi Akang nyilangin ini sama warok? Ini kan generasi keduanya. Nah, kita generasi ketiganya disilang lagi sama warok. Udah ada? Cuman mati masih di usia. Allah, aku ngebayangin Kang, itu cakepnya luar biasa tuh kayaknya. Ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya tanaman yang dia sudah bertongkol walaupun kecil, jadi dibiasakan untuk disilangkan agar dia tidak menjadi pemalu. Ya. Iya kan? Dan salah satu lagi ilmu nih buat nyilang anthurium. Anthurium misalkan jenisnya glossy, kali dop misalkan. Nah itu di bawah 30%. Beda dengan glossy kali glossy atau dark kali dark atau gelap kali gelap. Jadi antara kilap dengan si bludru ini suka jarang hasilnya kurang bagus. Kalau dia sama-sama. Ya, kalau misalkan glossy. Ini ada anthurium ini baru juga, ini anthurium diplomanii. Nah, loh. Anthurium diplomanii. Ya, ini jenisnya itu glossy. Ya. Nah, ini kalau kita silang dengan pici ini bisa. Tapi kalau ini kita silang dengan jenis kuping gajah, magnificum misalnya. Ya, misalnya magnificum, ini sedikit kemungkinan buat jadi. Alasannya? Alasannya karena dia daunnya itu kilap. Kalau jenis kayak magnificum kan dia bludru. Dove. Ya. Jadi tantangannya itu buat glossy sama si Dove agak susah. Oh, oke. Tapi kenapa gitu? Karena nggak tahu sih, mungkin gennya agak beda kayaknya. Oh, oke. Mereka gennya nanti pas tubrukan itu bisa malah destroy each other. Gaya banget gue ya. Destroying each other. Karena ya di sini kan ilmu pertaniannya manual, otodidak. Nggak apa-apa, saya suka sama yang manual. Mobil aja bagusan yang manual loh, kenceng, nyelipnya enak. Nah, jadi kayak di sini buat nyilang anthurium itu tantangan buat kita si petani atau si penyilang. Ini kan ini bentuk daun udah cakep. Nah, kita tinggal cari misalkan pola. Kita mau dibikin variegata atau gelap, bikin pulkatum atau palkatum ini bikin hitam misalkan, bisa. Maaf, palkatum itu apa? Palkatum ini anthurium. Oh, itu nama anthurium. ID. Ya, nama ini ID. namanya palkatum. Palkatum. Baru denger aku palkatum.
Dia ini termasuk palkatum. Satunya lagi ada pulkatum. Nah, loh. Nah, ini ada pulkatum. Ada Kalau palkatum, ada pulkatum. Dia lebih slim. Oh, oke. Ini yang lebih slim namanya pulkatum, yang ini palkatum. Iya, Ini kan? palkatum. Palkatum Nah, kan? Palkatum yang ini. Ini juga dari luar ya? Ya. Terus ada lagi seri ini itu ada Draconopterum. Nah, ini Draconopterum. Darkonoterum. Ya, Draconop. Darkonop. Ya. Terus ada lagi Chirinoi. Nah, lo. Banyak banget anthurium. Nah, ini ada lagi Trilobum. Nah. Kita sama-sama belajar ya. Ya. Jadi aku sendiri pun susah nih. Ini adalah jenis-jenis baru yang baru aku dengar dan baru aku lihat secara langsung. Nah, kalau yang ini apa nih? Modelnya kayak si Delicoastum kalau nggak salah. Delicoastum kalau nggak salah. Ini masuk anthurium kan? Anthurium. Unik-unik ya? Ya. Jadi akang juga di sini sebenarnya tanaman akang juga unik-unik. Ya, jadi karena kebutuhan buat menyilang, ntar kita misalkan punya pola hijau, ini kurang pola nih kayak gini, kayak si Chirinoi ini kan polanya flat, cuman bentuk doang. Nah, kita silang ke sini, mungkin akan ada garis-garis ya. Hasilnya beda. Udah disilangkan belum sih, Kang? Belum, karena ini baru sebagian ada yang udah jalan, sebagian masih belum keluar bunga. Nah, Kang, kalau kita tadi bicara tentang penyilangan, Akang sedang menghybrid mereka, itu kan kayak seni melukis, seni art kan, itu adalah suatu seni. Gitu kan, Kang. Nah, ada hayalan nggak sih kalau misalnya Akang menyilangkan ini sama apa nanti yang keluar? Misalnya ini Akang lagi nyilangin nggak? Ya. Ini, tadi yang Akang bilang dark itu, ya, disilangkan sama apa? Kayak ini kan glossy. Kemarin ini dicoba disilang ke Agaramatum kalau nggak salah. Itu beda bentuk. Nah, larinya mungkin kalau buat presentasinya kita udah bayangin bentuk si anakannya itu kayak gimana. Nah, kayak gini kan ini udah jadi. Ini udah disilangin nih? Nah, ini udah jadi. Udah positif jadi. Jadi buat bayangan anakannya itu kita udah dapat nih sekitar 50% bayangan, tapi kan nggak tahu. Iya. Tapi bayangan udah dapat. Nah, Kang, ini kan Akang bilang ini sudah disilangkan dan sudah jadi. Iya. Taunya udah jadi itu dari mana sih, Kang? Ini kan warna awal, misalkan si bunganya itu agak kuning. Nah, ini kan ada udah perubahan jadi warna hitam. Bintil-bintilnya ini, bintik-bintiknya ini. Nah, itu calon cikal bakal biji. Ini nggak Kang sungkup gitu? Saya biasakan tanaman karena ini kan tanaman baru kali ini jadi dibiasakan dulu. Tapi kalau misalkan kita mau rapi tanaman, nggak mau kesilang lagi anthurium lain, kita bisa pakai tutup. Nah, ini sudah matang. Ya. Terus kapan Akang mau ambil? Cara ngambilnya gimana sih, diginiin aja gitu? Ya, ini masih butuh proses sekitar 4-6 bulan ke depan. Oh, didiemin aja di sini 4-6 bulan ke depan. Ya. Supaya apa lagi? Ini baru ngebentuk calon nih, bentuk calon biji. Nanti udah kayak gini keluar. Oh, dia harus kayak gitu. Ya. Jadi nunggu seperti itu 4-6 bulan. Ya. Nah, setelah jadi itu diapain? Nah, ini warnanya matangnya itu kayak gini. Ini posisi biji yang udah matang. Dia bakal gitu. Ya. Nah, jadi setiap biji ini, Kang. Nah, ini kan tadi dari proses yang itu udah jadi, nunggu lagi 4-6 bulan dia begini. Yeah. Nah, terus dia matang udah jadi seperti ini. Yeah. Ini kan ada biji-biji ini persatuan. Yeah. Nah, dari satu biji ini akan menghasilkan satu tanaman. Satu. Oke. Kalau misalkan yang ukuran kecil, nah kalau yang ini yang agak gede ini biasanya isinya itu 2. Biasanya. 2 biji di sini. Nah, Kang, ini Akang bungkus nih. Kapan Akang mau taruh di tanah kan? Di metan kan? Ya, di metan. Disemai kan? Ya, disemai. Kapan? Ya, nunggu apa lagi? Besok. Itu ada yang ditunggu lagi nggak sih? Masih enggak, gitu? sebetulnya yang ditunggu itu waktu kita ngerjain. Ini bisa misalkan karena prosesnya sekitar 1 jam buat kita ngelupasin Kang, dari kulit. Yakin Kang nggak jatuh? Yakin. Ini ya. Baik-baik ya.
Jadi mungkin besok misalnya gitu. Ya, besok. Jadi ini udah siap sebenarnya kan, udah siap Ya, kemas. kalau misalkan ini kita mau ditanam besok, ini bersihin dari kulitnya, Ya. angkat bijinya. Nah, udah dibersihin, kita angkat. Nah, ya, kebiasaan di sini tanaman itu si biji nggak kita semai langsung. Jadi diistirahatin semalam buat si biji itu iya, karena kebiasaan di sini kan basah. Otomatis kalau di bagian media ini tidak terlalu basah. Kecuali kalau misalkan si buat nyemai itu pakai mos. Kalau di kita pakainya ini media jadi. Oke, dari biji ini Kang untuk dia menjadi seedling berapa lama? Seedling itu kan segini kan? Ya, ini seedling ini. Nih teman-teman, tuh namanya seedling. Dari biji ini menjadi seperti ini, itu harus nunggunya berapa lama? Ini segi usia sekitar 8 bulan. 8 bulan dari posisi nyilang. Berarti ini kalau dari nyemai ini posisinya itu sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan dari biji semayan itu. Ya, anggap aja sedaun sebulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Butuh kesabaran yang benar-benar penuh. Dan memang kayak mutasi itu bisa jadi nih kayak gini kan. Ini mutasi jadi varigata. Dia varigata kecil-kecil. Ya. Tapi itu mutasi alami kan? Iya, mutasi bukan alami. Akang cetak kan? Bukan. Kalau misalkan kita cetak bisa aja. Nah, bisa aja kita cetak. Kalau ngomong cetak itu berarti pakai obat atau gimana sih? Enggak. Jadi ada indukan nih kayak gini. Ini ada Anthurium petrodactyl var kayak gini. Nah, ini misalkan dia mau ngambil si varigatanya di sini, bisa diambil serbuk sarinya atau dia jadi benang sarinya. Ini silangan ini petrodactyl yang udah disilang ke luxurian. Ini silangan Akang juga? Ya, ini ada yang ke luxurian, ada yang ke warok, ada salah satunya ini ada yang ke red crystallinum. Hei, di sini punya red crystallinum. Jangan lihat dari daunnya yang bolong-bolong ya, tapi ini karakternya sangat mewah. Ini terpampang dengan nyata. Merahnya kuat banget. Jadi ini kalau aku melihatnya dengan gaya-gaya sok tahu aku, ini adalah sepertinya dari Ekuador. Ya, punyanya Dr. Block. Oh, Doc Block itu Dr. Block. Ya. Aku pikir namanya Doc Block, ternyata Dr. Block. Dr. Block itu maksudnya yang si penyilangnya. Oh, ini juga ternyata silangan. Silangan dari apa sih? Kalau kita nembak-nembak visualnya tetap ini ada kristallinumnya. Terus pola hitamnya ini kalau nggak diambil dari Ace of Spades, ini dari Desleri bisa. Ace of Spades ya? Ya, atau Aos. Oh, oke. Tapi rata-rata gen hitam itu kuat dari Aos. Dari Aos itu dia hitam ya? Ya. Nah, Kang, kita ngomong masalah si red crystallinum. Iya kan? Ya. Ini dari Dr. Block. Dr. Block. Nah, memang ada 2? Enggak. Katanya ada yang Doc Block, ada yang satu lagi apa? NVS. Oh, NSA. Ya, karena kalau NSA beda, Dr. Block sama NSA beda. Kalau versi NSA, kalau saya lihat gitu, 2 produk itu memang bagus, cuman beda visual aja. Kalau di NSA dia pucuk baru atau si daun barunya ini tidak terlalu ungu atau tidak terlalu jingga. Nah, ini kuat. Jadi bukan merah sebetulnya, ini antara merah sama ungu ya. Apa jingga gitu ya. Iya. Kang, kalau kita ngomong red crystallinum, ini kan Ekuador punya. Ya. Kalau yang red kristal kita nggak ngomong red ya, tapi crystallinum biasa. Emang beda jauh, sama-sama crystallinum kan? Sama sebetulnya. Kalau buat ini baru nyoba-nyoba, ada silangan di sini. Kalau bentuk visual daun ini udah kena red crystallinumnya. Cuman warnanya aja yang nggak jadi red crystallinum. Ini ada nih, kalau buat secara visual ini memang bentuknya udah red crystallinum. Bentuknya sudah red. Ya, tapi ini baru silangan nyoba-nyoba ini kali crystallinum kali papillaminum. Ini crystallinumnya yang mana yang tadi? Bukan crystallinumnya bukan crystallinum, ya? bukan.
Ini yang lokalan. Oh, oke. Kristalinumnya yang lokalan dikawinkan dengan Papilaminum. Kalau secara visual daun, warna daun mudanya kayak gini lah kurang lebih. Kayak si HU ini. Cuman di daun tuanya dia nggak bertahan. Bedanya itu. Oh, oke. Berarti tetap gen hitamnya itu kalau peeling buat si red crystallinum itu ada di si AOS. Untuk hitam tuh kuat di AOS. Ya. Bukannya di papi ya, Kang? Papi kurang. Oh, lebih kuat AOS Lebih daripada kuat. papi. Kalau AOS itu ciri khas AOS itu kan si tompel di bagian sini itu tetap kuat mau Apalagi nyampe. si tompel ada di sini nggak? Aku baru tahu tompel. Ya, Nah, Kang, kalau Akang bilang si AOS itu lebih dark daripada si papi, ini apa? Oh, bentar. Sebelum kita ngomong si AOS, ini ini masih red crystallinum. bedanya sama yang dog block apa? Ini dog block. Oh, ini dog, masih Nah, dog masih block. dog block. Oh, oke. Aku pikir beda. Nah, ini kan gelap nih. Ya, Ini papi kan? itu papi. X nggak? Masih ori. Oke. Berarti dari Ekuador. Ya, Ini adalah ori dari Papilaminum. ya, Berarti si AOS itu lebih hitam dari ini. ya. Oh my Kalau god. AOS lebih hitam. Terus ciri khas AOS itu dia tompel di sini. Tompel itu apa sih? Ini kancing. Merah. Nah, kancing kayak gini nih, kayak Oh, si. ini cakep banget ya Allah Tuhanku. Itu apa? Ini mutasi. Mutasi daun ya? Ya, mutasi daun. Itu si papi juga. Itu Forgetti apa ya? Tapi mutasian. Ini Mutasinya bukan- daun apa warna sih, Kang? Ini mutasi Itu Forgetti kan? dari Crystallinum. Ya Allah cantiknya, Masya Allah, Subhanallah. Kang, ini apa? Iya, Forgetti mutasi. bukan? Kalau sekarang disebutnya Forgetti, tapi saya bilang ini bukan Forgetti, ini mutasian dari Crystallinum. Mutasian dari Kristalinum. Ya. Kristalinum lokal Iya, atau? Crystallinum lokal. Bentar. Serius, Kang? Iya. Kristalinum lokal bisa bermutasi seperti ini? Iya. Berarti ini silangan keberapa, nah ini mutasiannya kayak gini. Ya Allah, cantik banget. Ini ada yang hitam, ada yang green, ada dua. Jadi ini bukan Forgetti, Bukan. tapi mutasi dari Kristalinum bisa sebagus ini udah kayak Forgetti. Ya, karena kalau si Forgetti dia nggak cekung, dia datar kalau si Forgetti. Kalau kita bicara Forgetti, jadi istilah Forgetti itu istilah karena ini buta, itu aja. Tapi kalau untuk dia cekung bukan Forgetti. Ya. Forgetti itu lebih datar. Ya, Oh, tuh teman-teman. Cantik banget kan? Nggak bikin enek kan yang ini kan? Bukan lagi. Ya, jadi kamera sorot aja tanaman, jangan sorot yang bikin enek. Terus kalau yang mana lagi? Si AOS ada nggak di sini? Aku pengen tahu deh AOS yang gelap banget itu. kalau si AOS kebetulan nggak ada. Kang, ini cakep banget, Kang. Ini tuh apa ya? Saya lupa ini. Tapi salah satu ini silangan Indo tapi udah ternama di negara orang lain. Ya, Yang nyilang orang Indonesia. ya, tapi penamaan ada di orang lain. Nah, itu Astagfirullah. sayangnya salah satu ya produk Indo mungkin ketahuan produk Indo tapi yang ngasih nama orang lain. Oh, gue tahu silangan siapa. Nggak tahu kalau penyilangnya, tapi ini hasil Indo. Tuh teman-teman, ini adalah hasil silangan dari anak bangsa tapi dinamai oleh orang diakuin luar berarti kan? Iya. Sangat disayangkan. Sedih sekali. Ini pada awalnya ini indukan dari Magnificum. Hah? Ini berarti sekitar generasi ketiga atau keempat. Silangan disilang. Kalau kita nebak-nebak ini dari Magnificum. Disilang-silang dari kalau dari karakternya ke Magnificum. Iya. Tapi silangnya dengan apa Kang tahu? Nggak tahu. Ya. Nah, ini yang ngomong petani dan penyilang. Nggak berani ngomong itu tersilang sama apa. Tapi dari bentuk dia bisa dibilang Magnificum. Ya, awalnya ini dari Generasi ketiga. generasi ketiga dari ketiga atau keempat. Ketiga atau keempat dari Magnificum. Nah, kita mau ini Papilaminum bukan? Ini Papilaminum ex Magnificum. Oke. Cantik. Tapi Magnificumnya ini yang apa? Disebutnya itu yang dark. Oh, oke. Tuh.
Tapi aku masih amazing sama yang namanya Crystallinum bermutasi. Mendapat leher atau kerah buta, cantik banget. Tapi dia cekung ke dalam. Nah, aku mau tahu itu yang besar itu apa ya, Kang? Nah, ini apa lagi? Chamberlain ini dia jenisnya itu kayak Medianum. Nah, ini bisa juga salah satu buat silangan, buat dibikin dark atau hitam di kuping gajah. Ini gennya kuat karena dia juga spesies. Di Indo disebutnya Medianum, tapi ada yang bilang ini Sweetheart atau dibilang ada yang bilang Red Heart. Jadi tiap negara ini beda-beda nyebutnya. Tiap negara penyebutan ID-nya beda-beda. Ya. Ada yang Medianum, ada yang Sweetheart, ada yang Red Heart. Nah, Sweetheart itu bukan Clarinervium, atau Clarinervium ada lagi yang Sweetheart. Ya. Ada. Oh, ini warnanya memang merah gini, merah ke apa sih namanya nih, marun-marun gitu. Iya. Emang gini, walaupun ini tua Ya, kan? udah tua. Udah tua, warnanya begini loh. Masih kuat. Si Aos kalah dong. Ya, jadi kalau buat nyilang jenis glossy, nah ini salah satu biangan buat nyetak hitam. Oh, Buat jadi nyetak si glossy glossy. sama si glossy. Ya, buat nyetak dark, asal ini Jadi- diambil serbuk sarinya ke buat jenis kuping gajah. Nah ini Menang pasti. menang. Gennya kuat ya. Gennya kuat banget karena daun tuanya aja begini nih. Ini daun tuanya hitam, daun mudanya marun. Ya, Ini bisa dibilang hitam kan? ya. Udah bener-bener hitam, bukan dark lagi. Nah, ininya marun, daun mudanya marun, batangnya pun terlihat gelap banget. Ini gelap banget yang tua, daun tuanya ya. Ini daun mudanya merah, ini lebih tua. Cakep. Tapi nungguin momennya itu yang susah kan, Kang? Ya. Kapan dia keluar, kita mau Makanya kawinin sama yang buat mana? sini tuh bikin indukan itu buat ngambil si serbuk sarinya itu bikin 5 gitu. Kang, kalau aku lihat nih ya, kalau petani-petani atau penyilang-penyilang, memang mereka kan itu rata-rata punya indukan, aku lihat banyak kan. Ya. Nah, kalau orang awam kayak aku kan yang penting gini, aku suka, aku rayu-rayu, ayo dong, jual dong gitu kan. Tapi mereka bertahan, nggak mau ngelepas. Ya. Mungkin karena mereka memang walaupun banyak jenis, misalnya ada si ini, misalnya banyak, ada Akang punya 20 pot. Terus punya apa lagi, indukan 20 pot, aku minta satu aja nggak boleh. Ternyata emang buat nunggu si momennya itu ya. Si momennya itu. Gitu Karena teman-teman. kita ini barengan aja misalkan. Karena kita kekeh ini si Porgete ini sama si Papilaminum. Karena ini nggak bisa barengan momennya, berarti harus sama tanaman lain. Mau nggak mau disilangkan dengan yang lain, walaupun cita-citanya sebenarnya mau dikawinkan Porgeti gelap sama si Papilaminum gelap. Tapi karena momen yang nggak nemu, akhirnya ya sudahlah dikawinkan saja dengan yang sudah momennya pas. Ya. Begitu. Oke, jadi memang kalau aku kan mikirnya gini, pelit banget sih, punya 20 pot, masa aku minta satu pot aja nggak boleh, maksudnya beli satu pot aja nggak boleh. Ternyata mereka itu menunggu momen, karena momen itu susah banget ya kan. Kalau nggak dikawin-kawinin kayak yang tadi itu, nggak dikawin-kawinin akhirnya lewat masanya, makin susah dia untuk disilangkan. Kang, Ini saya acungin jempol nih buat si produk KU juga nih. Nah, karya anak bangsa Pak Haji Uli. ya. Ini keren dan cukup diakui oleh pasar internasional. Kalau saya bandingin ini sama si Red Crystallinum, saya tetap milih. Kenapa saya milih ini? Ini punya kualitas daunnya tebal dan polanya ininya itu dia lebih rapi. Cuman ya memang kalau buat nyetak ke warna ya kita kalah. Tapi kalau buat bentuk cakep ini. Karena gini Kang, Haji Uli kan sudah kita agak-agak menyimpang sedikit bicara bukan ngegibah ya. Ntar gue dibilang ngibah lagi. Jadi kita sedikit bicara tentang karena gini, Haji Uli itu kan menyilangkan HUX Red Crystallinum Ecuador. Terus jadi kan silangannya kebalik-balik nih. Ada yang HUX Red, ada yang Red X HU. Nah, kalau aku ngelihat, kalau aku pribadi ya, kan karena selera orang beda-beda. Kalau aku lebih suka sama HU X Red, ibunya yang HU. Jadi bentuk HU-nya masih dapat, merahnya si Red Crystallinum. Tapi kalau yang Red Crystallinum XHU, malah si rednya yang lebih kuat kan, ibunya kan. Nah, ini kalau aku lihat Kang, ini udah kayak mutasiannya si HU X Red. Karena di anaknya Pak Haji Uli ada, udah kayak mutasinya HU X Red.
kayak gini. Nah, dan dari bentuk si HU yang ini, kalau aku lihat ini sama persis seperti indukan pertama sampai sekarang masih ada di rumahnya Pak Haji Uli yang di tanah. Persis banget seperti ini bulatnya. Ini dia. Ini Gitu. produk, Dan salah satu produk kebanggaan anak bangsa ya. Nah, Kang, kan sekarang ini HU ini kalau untuk di keluarga LSLS ya, banyak banget nih yang nyari HU. Tapi aku belum bisa menjelaskan secara gamblang nih, secara benar gitu loh, bisa langsung nangkep perbedaan antara HU dan kuping gajah yang lain. Karena menurut aku HU ini punya karakter yang sangat kuat. Dia dikawinkan sama siapapun, karakternya dia pasti keluar. Dan karakternya dia, kalau kita yang udah punya lah ya, kita yang udah punya atau sering melihat, aku hampir tiap hari ngeliat dia. Karena kan suka pergi-pergi gini kan, nge-review. Aku ngeliat karakter dia ini kuat banget, nggak bisa dibohongin kalau HU. Walaupun dia mutasi daunnya mangkok, daunnya golden, daunnya corong. Aku punya yang corong soalnya, sombong ya. Aku punya yang corong. Terus ada, tapi itu bukan silangan, itu memang mutasi daun dan itu memang terjadi di plants kan, di tanaman kan, mutasi bentuk sama mutasi warna. Nah, aku bisa minta bantuan Akang nggak? Kita ambil tanaman yang mirip-mirip ini atau Kang? Kita ngebedain uratnya itu HU itu di mana. Nah, Kang, biasanya kan yang memang agak mirip sama dia itu silver blast. Ya, silver blast. Ya. Nah, tapi kalau aku ngelihatnya beda tetap. Silver blast sama HU itu semirip-mirip apapun kelihatan karakternya HU. Nah, kalau aku mau belajar nih, biar teman-teman juga tahu, Kang. Ini cara urat kan beda banget. Kalau ini kan kebanyakan, walaupun ini juga mahal ya, karena ini dari Ekuador. Iya kan, dari Ekuador. Ini lebih tebal. Ya. Garisnya lebih tebal. Kalau ini kan adalah karakter kebanyakan dari kuping gajah. Ya. Yang membedakan antara dia sama si King of Speed Haji Uli ini apa sih? Coraknya itu gimana sih? Cara menjelaskannya itu gimana sih? Kalau buat ngejelasin mah, jadi pola bentuk daun itu memang kalau bentuk dia ada di silver blast, bentuk daun atau sweet lobe itu ada di sini. Tapi yang ngebedain itu, nih ini baru remaja belum dewasa. Ntar si bentuk diamondnya ini lebih rapih. Nah ini lebih, katakanlah ini lebih sempurna dari si silver blast, bentuk si diamondnya ini. Terus kalau ini rata-rata regen si red crystallinumnya ini kuat. Iya. Padahal kan ini bukan silangan kan? Ya. Ini yang ini juga ada seri HU juga, ini beda. Ini beda generasi ya? Ya. Ini generasi keberapa? Ini pertama. Oh, ini generasi pertama, yang ini? Kedua. Tapi tetap sama sebenarnya kan, Kang? Ya, secara sama. urat tuh masih kelihatan Haji Ulinya kan? Ya. Gimana ya jelasin ya? Begitulah teman-teman. Kalau aku sih kemarin sempat ke Ius, anaknya Pak Haji Uli. Aku ngelihatnya, kita sempat ngobrol apa ya sebenarnya yang harus kita jelaskan untuk menjelaskan bahwa si HU ini karakternya memang beda dan sangat kuat. Kalau aku pribadi aku ngeliatnya gini, oh kayaknya dia si coretan-coretan ininya ini, lukisan-lukisannya ini tuh kayak membentuk lagi tuh. Iya, ini pola diamondnya. Tuh kan cakep banget kan tuh. Tuh. Udah kayak sayap burung. Iya. Nah, di sini juga masih kelihatan tuh. Kalau ini enggak. Tapi garis ininya, Kang, set. Kalau ini alurnya alur pola diamond, kalau ini langsung tembus. Beda ini. Enggak ada nih. Ini enggak ada lurus. Tapi generasi pertama berarti gini semua. Ya. Ini lebih tebal. Ya, lebih tebal. Dan belum nemu, karena ini kayaknya ini mutasi. Ini mutasi daun ya? Mutasi. Tuh, cakep banget. Mutasi bentuk, mutasi warna. Oke. Dan biasanya yang bermutasi itu harganya juga akan wow. Ini kan udah mutasinya udah bentuk. Walapinya udah kebuka, yang ini rapet. Dan hawa-hawa yang lain itu rapet. Ini udah kebuka. Nah, jadi kan kalau misalnya kita bilang bermutasi itu kan macam-macam tuh, mutasinya golden itu kan juga mutasinya dia kan. Warna. Terus si kerahnya ini kalau Kang bilang apa tadi si apa? Polavinya itu juga kan ada yang rapet, ada yang pecah begini kan, ada yang benar-benar ngangkang kan.
tetap kelihatan dari sininya kan kalau Ya. dia itu si HU kan. Ya, HU. Itu teman-teman. Jadi memang ini juga sebenarnya kalau kita bilang ori nggak bisa bilang ori, Ya, benar nggak? karena kan udah dihibrid. Iya. Namanya anthurium, kalau udah dari biji itu udah hybrid. Heeh. Udah hybrid tetap. Tapi mungkin karena waktu itu ada yang komen di channel LS kalau misalnya kita bilang "Oh, ini ori loh HU", nggak bisa kita bilang ori karena spesies atau endemiknya itu bukan dari kita, benar nggak? Dan apalagi dia sudah dari biji, tapi memang dia ori dari Pak Haji gitu. Gimana sih ngomongnya? Agak rancu nih ngomongnya kalau masalah gitu-gituan. Jadi kalau buat di anthurium nggak bicara spesies atau endemik atau gitu. Jadi selama ini si silangan misalkan ini HU kali HU dapat biji, nah ini dapat anakan. Nah, itu udah hybrid. Ya. Cuman hybridnya itu F1, F2, F3. Kalau istilahnya. Nah, kalau misalkan dia di cross sama misalkan lain. ini jenis lain. Nah, itu baru hybrid cross, baru misalkan ada penamaan baru juga langsung nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita ngomong cross, berarti kan silangan. Silangan antara ID satu dengan ID lainnya. Ya, Nah, kalau misalnya sudah terjadi silangan hasil dari HU X, ini petero bukan? ya, Nah, HU disilangkan dengan pterodactyl. Dia kan cross. ya. Nah, kalau back cross itu apa? Istilah back cross itu setelah hasilnya ini, hasil silangan ini dikawinkan lagi dengan ini atau ini. Dibalik gitu. Ah, ah. Tetap cross, istilahnya tetap di cross. Oh, Tetap di cross. Nah, cuman biasanya kalau dibalik ya akan jadi varian beda lagi. jadi memang si karakter HU ini emang kuat banget ya, Kang. Ya, Kemana-mana kayak nemu HU deh. ini kalau dikirim pasti rumit di packing. Karena daunnya keras Tebal, banget. keras banget. Iya. Ini lebih tebal dari itu loh, Kang. Parahnya tebalnya. Iya. Berarti dia mutasi si ketebalan daunnya ini juga mutasi Iya, ya kan? mutasi. Dan belum nemu kuping gajah sebanyak di sini setebal ini. Iya, ini tebal banget loh. HU-nya beda. HU itu udah tebal, tapi ini Itu lebih yang tebal. salah punya setebal ini nggak? Di mana? Iya, ibu punya nggak? Aku nggak. Aku cuma punya corong. Punya corong aja bangga. Karena kan dia tiap mutasi itu memang harga juga pasti beda kan. Iya. Nah, apalagi ini tebel banget, tebel banget. Banyak kan kayak anthurium itu kayak kristalinum atau yang lain. Nah, ini kan salah satu misalkan nih ada anthurium namanya anthurium basae juga. Ini kan mirip apa kristalinum ya. Kalau di Iya. kita mungkin disebutnya kristalinum. Oh, ini yang basah itu Iya, basah. ini. Ini juga tebel. Iya. Tapi nggak setebel ini. Mohon maaf, ini tebel banget. Ini HU yang beda. HU udah tebel, ini lebih tebel lagi. Ini Bapak tadi Besai. Basai. Basain dari mana sih? Ini dari sana juga. Ekuador juga. Spesies nih, Kang. Spesies basai. Ini akan mau jadi indukan ya? Ini udah dipotong, indukannya udah di sana. Oh, ini adalah potongannya. Ini juga termasuk barang koleksian. Gitu. Akang punya Minahasa nggak, Kang? Minahasa enggak? Kalau Minahasa itu dia apa sih keunikannya dia dan kenapa dibilang Minahasa sih? Karena mungkin tempatnya di Minahasa, kita nggak menjelekkan tanaman itu atau dia pingin punya label atau brand nama itu, enggak. Pada prinsipnya tanaman nih, kita bawa misalkan CPC dari sini, bawa aja ke Jakarta ke daerah panas, atau dibawa ke Aceh atau dibawa ke Madura yang Panas tetap, ya? di daerah panas itu visualnya beda. Di sini kerutan kurang bagus, warna memang bagus hijau, tapi dibawa ke Madura atau dibawa ke Jakarta, malah saya ngelus dada, kok tanaman lebih bagus di sini ketimbang di kita. Jadi kerutannya itu dia di daerah panas lebih rapat, terus dia nggak terlalu lebar, cuman kalahnya itu dia di warnanya itu dia agak apa ya, agak pucat sedikit, nggak sehijau di sini. Nah, ibarat misalkan kita bawa si kristalinum biasa, coba bawa si kristalinum biasa ini misalkan ke Kalimantan atau ke Sumatera, pasti beda. Kalau misalkan itu si kristalinum memang spesies di sana, berarti ya setiap daerah punya spesies. Iya. Bisa jadi
Saya belum pernah nyoba, ntar kita coba beli misalnya si Minahasa, coba di sini pertumbuhannya kayak gimana. Kalau misalkan sama kayak Crystallinum pada umumnya, ya mungkin itu satu tanaman yang sama. Cuman suhu atau media pun menentukan si bentuk. Karena gini Kang, aku baru dapat Minahasa dari Manado, langsung dari Manado. Setelah aku lihat memang sama, ini aku nggak tahu nih ya, karena baru berapa hari nyampe di rumah aku. Karena kelihatan daun baru aja. Nah, karena yang aku lihat yang ada di tempat lain di daerah Bogor, pas aku bandingin sama punya aku, yang baru datang dari Minahasa warnanya lebih gelap. Ya. Nah, bukan nggak tahu nih kita apakah gitu dia sampai Bogor dia akan berubah karena iklim kan? Ya. Gitu. Yang beda itu sebetulnya bukan warna, yang ngebedain itu dia lebih rapi. Nah kayak gini. Alurnya itu dia lebih rapi. Yang Minahasa itu dia rapi. Jadi kayak beda tulisan tangan sama cetakan gitu. Oh. Dia lebih rapi aja. Oke. Kalau buat warna banyak Crystallinum lokalan di Jawa Barat atau di Jawa Tengah itu warna lebih bagus-bagus, banyak yang lebih menarik. Oh, jadi dilihatnya dari si ya garis-garisnya itu lebih rapi. Lebih rapi. Oh, sayangnya nggak ada di sini ya. sih Minahasa, kalau nggak tidak bahas. Gitu nih. Kalau yang ini apa lagi Kang? Itu Clarinervium, cuman dia tapi udah hybrid. Udah generasi keberapa gitu. Kebanyakan kan dulu itu Crystallinum itu nggak sebesar ini, daunnya nggak selebar ini. Ini dulu kecil. Ini hybrid biji atau hybrid memang biji? Bisa segitu hybrid biji? Udah, kalau kita kumpulin Crystallinum ini udah sekitar 100 bentuk varian dari Crystallinum. Clarinervium. Udah lebih dari 100 varian yang dihasilkan dari biji. Di tempat Akang? Enggak, di Ciapus banyak. Oh. Sekarang kan sampai King Clarinervium. Terus di bawahnya King Clarinervium juga yang mirip-mirip banyak. Terus kalau dulu patokan karena 2005-2007 saya mengenal si Clarinervium itu bukan Clarinervium. Dulu itu sebutnya gajah putih. Oh, gajah putih. Iya, dulu itu dikenal dengan gajah putih dan salah satu kuping gajah termahal dulu itu. Si Clarinervium atau gajah putih itu. Dulu itu ukuran daunnya itu tidak segede ini. Jadi maksimal gedenya itu hanya segede ini dulu itu. Yang banyak di pasaran juga sebesar itu memang. Iya. Jadi meskipun dia udah dewasa, udah berumur, tetap daunnya itu paling besar segede ini. Dan warna putihnya itu dia dominan. Dan ciri khas dulu itu ini, si gajah putih itu, tompel ini. Oh, oke. Nah, jadi jenis si Clarinervium yang ini dengan yang itu sama nggak? Kalau buat jenis sama, cuman mungkin beda generasi. Ini silangan misalkan di tahun 2010, nah itu 2015 bisa jadi. Kang, jadi kalau yang disebut generasi itu adalah ini misalnya akan silangan dari bukan bilang hybrid dari biji kan. Jadi ini adalah semayan tahun 2001. Berarti yang pertama akan silangin generasi 1. Nah, itu akan silangin tahun 2005 misalnya. Itu adalah generasi 2. Anggap aja kita nggak bicara tahun. Ini misalkan, nah ini di generasi pertama nih. Ini generasi pertama misalkan. Nah ini generasi kedua udah beda lagi pasti. Ini generasi ketiga udah beda lagi pasti bentuknya. Oke. Dan itu jaminan, bukan ngomong-ngomong doang. Meskipun ini tanaman sama yang disilang nggak jauh, ada ini sama itu. Tapi beda-beda antar bentuk. Oh gitu. Dari generasi ke generasinya. Jadi ini nggak bisa bilang misalnya ada yang bilang King, ada yang bilang ini Sweet Love, nggak bisa gitu? Nggak. Bilang aja Clarinervium. Clarinervium aja. Nah kalau yang King itu apa sih beda? King itu, itu layak diperbincangkan, diberi nama label King karena dia ada perubahan dan bermutasi bentuk, warna, karena dia bentuk manjang, dia lebih kecil. Kalau selebih dari itu saya menganggap si Anthurium Clarinervium itu ya Clarinervium. Kalau Clarinervium King Sulamjana itu nama penyilang. Nama penyilangnya? Ya. Tapi beda kan antara King dengan King Clarinervium itu beda nggak sih? Sebetulnya sih sama aja. Kasih
Ini mungkin si King ini penyilangnya ini, karena ini momen mungkin buat naikin track record nama mungkin bisa. Oh, oke. Atau ini Clarinarvium. Clarinarvium Tono bisa jadi kan? Oh, oke. Kalau ini jenis dari Anthurium regale. Regale Ekuador. Ya. Ini asli dari Ekuador. Ya. Jadi tanamannya Kang Tono itu banyak banget yang memang dari Ekuador langsung ya? Ya, kebanyakan dari negara Amerika Latin. Nah, Kang, ini Akang punya siapa namanya Regale Ekuador bertahan di daun berapa daun nih, Kang? Tiga daunan. 3 daun. Ini punya kelemahan ya? Ya, punya kelemahan kebanyakan si regale ini katanya sih kalau ditanam di pot nggak lebih dari bertahan ada 2 daun, 1 daun turun. Nah, ini kebetulan bisa sampai 3 daun. Cuman sini perubahan bentuknya itu awalnya itu bagus di bagian garis-garis ini atau serat-serat ini di pola petirnya itu hilang, nggak sebagus kayak di negara aslinya. Oh, jadi kalau si Regale Ekuador ini pada saat dia datang berubah nih. Ya. Dia masuk ke sini nggak cocok sehingga lebih bagus pada saat dia baru datang karena dia baru bagusan sananya lah gitu ya. Oke, ini teman-temannya ini adalah Regale asli dari Ekuador. Jadi di tempat Kang Tono ini memang tadi aku sudah jalan-jalan, memang aku nggak bisa liput semuanya karena ini gede banget greenhouse-nya, jadi aku ngambil part per part. Jadi biar lebih enak untuk kita cerna, nanti kapan-kapan aku main lagi ke sini. Nah, jadi ini adalah bentuk dari Regale Ekuador yang asli, dan dia kata Kang Tono tadi tidak sebagus karakter dan ininya ya lebih bagus di Ekuadornya. Di sini dia kurang bagus, dan dia punya kelemahan di sini kalau di pot dia akan muncul satu gugur satu, muncul satu gugur satu, padahal sama-sama anthurium gitu ya. Tapi dia mungkin nggak cocok sama iklim di kita. Oke Kang, silakan kembalikan. Ya Kang lagi puasa, kasihan mengeluarkan tenaga banyak loh dengan kedatangan keluarga Eles. Nah Kang, kalau yang ini jenis anthurium apa? Ini nih, ini aja nih yang cakep. Nah, ini luxurian. Ini salah satu endemik Ekuador juga ini. Spesies Amerika Latin ya. Ini juga dari Ekuador langsung. Ya, Ekuador. Dari Ekuador langsung. Ini adalah apa tadi namanya? Luxurian. Anthurium luxurian. Nah, ini teman-teman ya yang namanya luxurian, ini dari Ekuador langsung. Nah, ini apalagi nih yang keriting-keriting? Ini luxurian. Nah, ini luxurian yang udah di hybrid di Indo. Ini di daerah Malang saya dapat tanaman ini. Jadi ini kayaknya si luxurian X Manila Spread. Kalau feeling ya, soalnya Manilanya itu adalah warna coklat. Dan kerutannya tidak sebagus luxurian spesies. Oke. Nah, yang ini Kang, yang keriting-keritingnya sangat curly gimana gitu. Nih. Ini kayak gelombang cinta bukan sih? Juga namanya Anthurium reflex synertium. Anthurium reflex synertium. Masuknya masih ke keluarga Heucheri. Oh, I see. Ini jenis baru atau? Ini udah lama. Ini di era 2000 tahun 2001 sampai 2010. Ini paling booming. Ini. Ya. Tapi sekarang udah jarang ya aku lihat. Ya, bukan udah jarang karena sudah tidak dikembangkan lagi. Ya, tidak dikembangkan. Mungkin harganya udah drop. Enggak. Kalau dibilang drop dari dulu ini terbilang stabil. Dulu ini barengan ini itu ada Reflexinervium, ada Vulcanescence, terus ada Radican, Radican X Desleri. Nah itu di era tahun 2001 sampai 2007-an lah. Oke. Ini berarti indukan kan? Ya, indukan. Akang udah ada banyak itu, perbanyakannya udah ada? Masih seedling karena baru dikembangin lagi. Sekarang ini udah dapat yang warna hitam. Jadi ada Reflexinervium yang hitam. Nah sekarang lagi nyetak yang variegata.
Oke, jadi teman-teman, Akang sudah menandikan ini ya. Ya. Jadi nanti bulan berapa kira-kira untuk siap di launching atau di Ya, rilis? sekitar 2023. 2023. Ya. Karena lama memang ya. Ya. Ini kalau nggak salah ini silangan, kalau jadi ini disilang ke Hukeripi. Jadinya apa itu ya? Cakep banget ya. Jadi kita ngambil dari Hukerinya itu parigatanya. Mudah-mudahan kalau nggak jadi putih ya pink. Cakep lah pokoknya. Ya. Dengan si keriting-keriting curly habis dari salon Vino Hair Gallery gitu. Nah, aku sedikit mau belajar kan. Sedikit aja Kang, lagi puasa soalnya. Aku mau belajar. Ini kan tadi Papilla Minum Ori. Ya. Ini juga dari Ekuador. Ya. Nah, bedanya dia sama, karena aku berarti tadi kan kita sempat ngobrol ya. Sini Kang punten. Aos. Kalau sama awas, jadi visualnya si awas itu hampir mirip dengan ini. Ini kalau di karena tidak ada awasnya, jadi ini udah paling hitam di sini. Tapi kalau dia ada awas nih, misalkan disandingkan ini di sebelahnya ada awas. Ini awas, ini Papilla Minum. Ini kelihatan hijau ketimbang si awasnya. Oke, jadi aos itu lebih hitam Ya. daripada Papilla Minum. Ya. Berarti yang selama ini aku lihat katanya itu adalah aos. Belum pernah nemu awas di Indo yang memang benar-benar spesies ada. Akang sendiri juga belum punya. pernah nemu. Oke. Nah, tadi aku lihat fotonya, dia ininya Ya. Merah. merah merona nyala banget. Oke, aku sekarang sudah tahu karena aku tadi lihat fotonya. Jadi aku nggak mungkin karena nggak ada barangnya di sini. Iya. Gitu teman-teman. Kang, ini apa Kang? Itu Dark Mama juga. Sama yang tadi yang kita bahas. Ya, ini juga masih Dark Mama. Ini kok beda? Ini dia mutasi bentuk. Ya, mutasi bentuk karena dia kita coba tambahin sedikit batu-batuan. Nah, ini lebih dominan kayak perlet, terus ada pasir malang mungkin di bagian bawah. Nah, itu bentuknya itu. Jadi dia tidak terlalu subur dan kayak ada pinggang. Ini ya. Ya, terus tempat juga berpengaruh. Ini dibesarkan di GH di rumah. Nah, ini dibesarkan di GH di sini, jadi dia subur. Ini subur, ini dengan media yang tidak subur. Ya, kan dapat dibedain. Ini kayak unsur batu-batuan itu ke stang batang juga lumayan. Apanya? Kekar gitu. Oh iya. Ini berdiri kokoh ya? Ya, Oh gitu. Kang, kalau di rumah Akang emangnya iklimnya beda sama di sini? beda karena di sana itu tempat penyimpanan tanaman di lantai 2. Oh, lebih panas. Dia lebih panas. Jadi sehingga dia dari metan dan dari iklim dia jadi mutasi. Ya, Oh, oke. Ini juga masih dia kan? ya. Masih Dark Mama. Gitu. Udah sampai situ aja teman-teman ya. Jadi untuk bahasan kita untuk Anthurium cukup sekian. Semoga dapat menambah sedikit ilmu pembelajaran buat saya khususnya dan juga buat teman-teman yang penasaran dengan jenis-jenis dan cara-cara penyilangan dan lain-lainnya tentang Anthurium. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kang Tono. Siap. Buat keluarga LSLS semuanya, jangan lupa terus support keluarga LSLS dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari keluarga LSLS. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.